Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hendri Novianto, belajar tentang web framework. Oke, ini adalah pertemuan kedua ya, ke-02. Lanjut. Nah, web framework itu apa sih? Web framework itu merupakan sebuah kumpulan dari potongan-potongan program yang diorganisasikan sedemikian rupa. Jadi banyak sekali kan potongan-potongan program yang dikumpulkan dalam web framework tersebut. Nah, pada perkuliahan ini framework apa yang digunakan? Framework yang digunakan adalah kode igniter. Kode igniter itu merupakan salah satu dari sekian banyak framework PHP yang untuk sekarang ini banyak sekali digunakan dalam proses pengembangan web. Karena kalau yang basicnya itu pure PHP itu kan lama bikinnya, tapi kalau yang pakai framework kan lebih cepat, ya kan? Namun sebenarnya web framework itu apa ya? Ya, itu digunakan untuk membantu kita dalam memberikan kemudahan-kemudahan lah. Kan web framework itu sendiri adalah kumpulan dari potongan-potongan program. Nah, kemudian pasti ada yang bertanya, kenapa Pak kok pakai kode igniter gitu kan? Nah, kode igniter itu sebenarnya banyak sekali kelebihannya. Selain free, sederhana, filenya kecil tapi cukup mumpuni, performnya handal, konsep MVC ya, model view control, kemudian clean URL yang search engine friendly lah, safe, kompatibel dengan hostingan. Maksudnya kan di hostingan itu kan kadang kan PHP-nya itu kan beda-beda kan. Jadi untuk kode igniter ini kompatibel lah. Konfigurasinya minimal, jadi nggak perlu banyak sekali, apalagi menggunakan command line gitu kan. Nah, ini cuman simple untuk konfigurasinya. Kemudian library dan helpernya itu juga cukup lengkap ya, cukup lengkap. Kemudian tidak harus menggunakan command line, fleksibel lah dan mudah dikembangkan. Kan kita bikin programnya otomatis di situ sudah terarah, model view controlnya tinggal kalau kita mau kembangkan ya kembangkan saja, kan mudah, tidak rumit. Kemudian dokumentasinya juga lengkap, komunitasnya juga sangat besar ya. Nah, sebagai tambahan tuh, kode igniter itu dibuat pertama kali oleh Rick Ellis ya, CEO perusahaan dari Ellis Lab, INC. Itu alamatnya itu di ellislab.com ya. Perusahaan itu juga membuat Expression Engine dan Mojo Motor. Nah, itu semuanya itu CMS, itu basicnya itu dipakai programmer dunia. Nah, kemudian lanjut lagi, fitur yang dimiliki oleh kode igniter itu mendukung beberapa macam database, kemudian active record, validasi form, security, XSS filtering, pengaturan session, kelas email, library untuk mengolah gambar, file upload, FTP, localization, pagination, data enkripsi, benchmarking, banyak sekali ya. Banyak sekali, seperti unit testing, flexible URL routing, search engine friendly URL, dan memiliki helper itu yang banyak. Lanjut, kebutuhan dari sistem. Nah,
Dari CI sendiri yang memerlukan server yang menjalankan PHP itu versinya itu minimal 5.1.6. Kalau yang lebih tinggi lebih bagus. Mendukung itu RDBMS, kemudian MySQL yang versinya 4.1 plus, MySQLi, Microsoft SQL, Postgre, Oracle, SQLite, dan ODBC itu. Kemudian udah berapa menit nih? 5 menit. Kemudian lanjut lagi tadi fitur, kebutuhan fitur. Nah, sini aliran data. Aliran data dari kode igniter itu seperti ini. Index, kemudian routing, kemudian dia bisa lihat ke caching, case-nya, kemudian security, application controller. Nah, itu kembali lagi ke view, case, kemudian muncul ke index. Sedangkan di application control itu ada model, ada library, ada helper, ada plugin, dan scriptnya. Nah, index sendiri itu berfungsi sebagai front control. Tugasnya itu untuk menginisialisasi ya, sumber daya dasar untuk menjalankan CI sendiri. Kemudian di sini ada router, ada routing ya. Itu memeriksa HTTP request yang datang dari user itu untuk menentukan apa yang harus dilakukan dengan request yang diterima. Jadi routing itu dia fungsinya itu menentukan apa sih requestnya gitu. Security, kita tahu security itu adalah sistem keamanan ya. Sebelum controller dimuat itu nanti ada HTTP request, data yang dikirim itu akan difilter untuk keamanannya ya. Itu nanti baru di controllernya. Kontrol sendiri dia itu ada model, core library-nya, helper, sumber daya yang lain lah yang diperlukan untuk proses data HTTP request-nya gitu. Dan view sendiri ya, view itu untuk menampilkan script program ke browser ya. Tapi sebelumnya itu disimpan di cache dulu sehingga pada request berikutnya itu langsung dapat ditampilkan gitu. Jadi lebih cepat gitulah. Oke, nah ini adalah struktur dari foldernya ya. Struktur foldernya itu web framework kan, di situ ada application, kemudian ada sistem. Application sendiri ada case, config, control, call, core, helper, hooks, dan lain sebagainya. Nah, kita nanti itu cuman ngutik-utik di application-nya aja. Application itu kan ada, kita nanti bikin semacam modelnya. Kalau ada tambahan third party-nya, kita ngutik-utik view-nya, kita ngutik-utik controllernya kayak gitu. Nah, jadi kalau di sistem itu lebih cenderung nanti kita nggak begitu banyak yang kita jamah gitu. Yang paling banyak itu di application-nya. MVC sendiri itu merupakan pendekatan yang ditempuh untuk memisahkan aplikasi menjadi 3 bagian. Tadi model, view, control tadi kan. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Oke. Ilustrasinya itu seperti ini, desain dari MVC-nya, view, control, model. Nah, kita kesini lagi dari struktur foldernya. Kalau di sistem itu yang nanti sistem itu ada core. Kita lihat di sini ya. Sistem itu ada core-nya ini. Core, database, font, helper, language, library kayak gitu. Nah, saya jelaskan one by one. Core itu tempat file inti.
Pada umumnya itu adalah kelas yang dipanggil secara otomatis pada saat CI itu dijalankan, seperti router, loader kayak gitu. Nanti di dalamnya ada. Nah, ini kan ini ada router, kemudian ada model, kemudian security, ada loader. Ini banyak sekali. Kemudian di sini juga ada database ya. Database. Nah, ini database. Database itu kan tempat library database beserta drivernya kan. Apalagi jika kita menggunakan Active Record, cara aksesnya pun lebih seragam, seperti kita akses objek dan tidak membutuhkan query yang khusus untuk satu jenis database. Karena apa? Di sini ada DB-PHP, ada DB cache, driver, force, query buildernya, result, utility. Udah cukup banyak. Itu database. Kemudian ada font ya berhubungan dengan tulisan lah. Font itu berhubungan dengan tulisan. Di sini ada text TF. Kemudian di sini ada helper ini ada array helper, captcha, cookie, date helper, yaitu untuk membantu lah. Jadi kalau kita mau bikin form, kita mau bikin file, email, proses download, kayak gitu, ya kita butuh helper. Kemudian di sini ada language, itu bahasa ya. Kemudian ada library. Library itu ada case, ada JavaScript, ada session. Nah, di library sendiri ini ada calendar.php ini. Ini tanggal. Ini tanggal di sini ya. Kemudian ada chart PHP, kemudian driver, email, encryption, masih banyak sekali. Kalian nanti bisa manfaatkan. Terus ini tadi MVC modelnya tadi. Nah, kemudian apa ya? Saya tunjukkan di sinilah. Berarti itu kan kita mau konfigurasi ya. Di sini. Nah, kita nanti itu konfigurasi di sini itu ada beberapa sih. Seperti nanti yang cukup penting itu adalah URL. URL nanti bisa kita ubah. Kan di sini ada config.php, nanti set URL-nya. Nah, ini base URL. Nah, bisa kita ganti nanti di sini. Katakanlah kita ganti ya. Kalau tadi di tempat kita itu kan HTTP, kemudian kita ganti apa gitu kan tempat kita itu. Web framework. Ya, gini. .com. Ini nanti kalau kita sudah bikin alamatnya. Jadi ketika kita nanti bikin alamatnya webframework.com gitu ya, base URL-nya ini nanti kita ganti seperti ini. Gitu. Itu. Kemudian ada language, kemudian ada index page. Index page itu kan berarti kan page yang di load pertama kali. Nah, gitu. Ada protokolnya, kemudian ada URL suffix. Nah, ini nanti kita edit sambil kita membuat sebuah program gitu. Oke, kita scroll dulu biar teman-teman pada lihat isinya apa gitu kan.
Nah, kayak gini. Lognya, log filenya kita simpan di mana, kemudian datanya, tanggalnya, kayak gitu. Cashpadnya, nah, nanti kita isi yang penting-penting saja. Kita isi yang penting-penting saja. Ya, yang penting kita lihat dulu isinya kan, di dalamnya seperti apa kan. Nah, dalamnya itu seperti ini. Kemudian ada autoload. Autoload berarti kalau autoload itu nanti yang di load. Ini nanti di sini nanti library-nya itu bisa kita kita tambah ya. Jadi pakai database kayak gini loh, autoload. Nah, ini kan ada prototype-nya. Autoload libraries, array, ada database, ada email, ada session. Kemudian kalau nanti basicnya seperti ini, kita bikin array-nya user agent, kita definisikan kayak gitu. Jadi nanti kalau kita sudah punya database, tetap di sini kita nanti bikin ya database gitu kan. Kemudian ada apa namanya? Ininya. Titiknya. Koma, kemudian ada session. Ya kan? Terus ada apa lagi gitu. Kita save dulu. Nah, gitu. Ke bawah lagi biar teman-teman lihat. Nah, nanti ini helpernya. Helpernya ini nanti di sini kan ada contohnya. Kita isi URL gitu. Ini drivernya, di sini juga ada case-nya, kita gantikan jadi apa gitu kan. Ini config-nya, config 1, config 2. Nah, nanti dibaca aja di situ kan ada apa namanya? Prototype-nya. Jadi teman-teman nanti bisa memahami di situ. Nah, ini DB, database ya. Database, kita kan belum buat database. Nah, tapi ya nggak masalah. Kita bikin dulu ya. Username. Kita kan pakainya localhost ya. Username berarti root ya. Keliru itu. Root. Nah, passwordnya kosong biasanya. Nah, ini database-nya kita bikin web framework atau apa ya, db underscore web gitu aja ya. db drivernya mysqli bla 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 sampai sini dah, kita save ya. Oke, hook bla bla bla, ini profile, ini roots. Nah, ini ada roots itu nanti ini default controllernya itu kan nanti jalan larinya itu kan ke welcome ya kan. Default controlnya nanti larinya dia itu ke welcome. Nah, kita lihat di sini apa kira-kira ada nggak welcome controller. Nah, ini welcome.php. Nah, nanti kalau kita bikin new file di sini ya. Kan kita bikin di sini new file ya. New file gitu katakanlah. Kita simpan dulu kan. Kita simpan di sini namanya website gitu aja ya. Oke. .php. Ekstensinya ada nggak di sini? Oh, ada ini. Ekstensi PHP-nya mana? PHP. Oh, ini dia. Klik. Nah, website.
Nanti kita di mana tadi? Di config, kemudian roots, lari ke bawah. Nah, ini welcome ini kita ganti nanti dengan website gini ya, gitu. Jadi default kontrolnya apa? Website gitu. Jadi nanti ketika si si framework ini membaca gitu, nanti dia itu akan membaca websitenya gitu, bukan yang welcome-nya. Coba kita tadi mana tadi? Ini ya, bukan ini. Klik. Oh, nggak ada. Dia masih belum, the page you request was not found, masih belum ditemukan karena kita belum membuat istilahnya apa, websitenya. Kita cuman baru men-setting awal-awalnya saja. Nanti kita perbaiki lagi gitu. Oke, kalau berarti kita masuk ke presentasi berarti ini udah ya. Ilustrasi desain MVC-nya itu nanti seperti ini. Jadi mereka itu saling berhubungan, ini ke sini, ini ke sini, ke sini, ini ke sini, ke sini, dan model dan view. Model dan view ini juga saling berhubungan. Jadi ini ke sini itu mereka saling berhubungan. Kemudian kan ada controller. Controller itu nanti keluar kan ada HTTP request dan HTTP respond. Kemudian di atas sini itu ada klien atau user yang menggunakan website kita. Nah, untuk lebih istilahnya